Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Yudhistira, NPM 2351010157. Dan yang terhormat kepada Ibu Dina Arini Adipati, SEME, selaku dosen pengampu pengantar ekonomi Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan pasar pada materi kelompok 9. Dan yang pertama ada materi tentang pasar dalam Islam. Pasar dalam Islam dianggap sebagai tempat perdagangan yang sah, asalkan transaksi dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pasar dalam Islam biasanya sering merujuk pada tempat atau mekanisme pasar yang diatur oleh prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, mekanisme pasar dalam Islam. Mekanisme pasar dalam Islam adalah terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran yang akan menunjukkan tingkat harga tertentu. Akan tetapi mekanisme pasar dalam Islam mengikuti prinsip-prinsip ekonomi syariah dan tidak melibatkan kegiatan yang diharamkan dalam Islam. Selanjutnya, prinsip-prinsip mekanisme dalam pasar Islam. Yang pertama ada arido. Dalam artian, segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan masing-masing pihak. Yang kedua, berdasarkan persaingan sehat. Yang ketiga, jujur. Dan yang keempat, adil atau keterbukaan. Yang selanjutnya ada permintaan. Permintaan atau demand adalah keinginan konsumen membeli sesuatu barang atau jasa pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Hukum permintaan adalah apabila harga suatu barang atau jasa naik, maka jumlah yang diminta konsumen akan berkurang, dan sebaliknya apabila harga suatu barang atau jasa turun, maka jumlah yang diminta konsumen akan bertambah. Faktor-faktor mempengaruhi permintaan barang yaitu: 1. Harga barang itu sendiri, semakin banyak barang semakin murah dan sebaliknya. 2. Pendapatan per kapita. Semakin tinggi pendapatan per kapita, maka akan berimbas pada permintaan suatu barang akan naik atau sebaliknya. Dan yang ketiga, jumlah penduduk. Dan yang keempat, selera atau kebiasaan. Selanjutnya ada penawaran. Penawaran atau supply adalah jumlah barang yang ingin produsen tawarkan atau jual pada berbagai tingkat harga selama satu periode tertentu. Adapun hukum penawaran yaitu bila barang atau jasa harga naik, maka penawaran juga naik, atau sebaliknya, bila harga turun maka penawaran juga turun. Itu kenapa sesuai dengan perilaku produsen ingin profit maksimal, semakin harga barang dan jasa tinggi, semakin banyak keuntungannya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang terkait. Yang ketiga, harga faktor produksi. Yang keempat, biaya produksi. Dan yang kelima, teknologi produksi. Yang keenam, jumlah pedagang atau penjual. Yang ketujuh, tujuan perusahaan. Dan yang kedelapan, kebijakan pemerintah. Yang selanjutnya, pengaruh mekanisme pasar dalam Islam. Ada yang pertama, harga lebih ditentukan oleh mekanisme pasar. Yang kedua, bila pasar tidak menjamin kestabilan harga dan harga yang terjadi merugikan salah satu pihak dalam pasar tersebut, produsen atau konsumen, maka pemerintah harus ikut campur tangan dengan cara mengeluarkan kebijakan-kebijakan langsung yang dipengaruhi pasar. Yang ketiga, pemerintah bertanggung jawab dalam menindak pelaku pasar yang cenderung merusak mekanisme pasar dengan membuat ketidakstabilan harga, misalnya praktek spekulasi. Yang keempat, dengan dasar bahwa pasar merupakan mewakili keadaan masyarakat. Yang selanjutnya ada penetapan harga oleh Rasulullah SAW. Penetapan harga oleh Rasulullah SAW dirujuk kepada hadis Rasulullah SAW, yang artinya Rasulullah SAW melewati orang-orang yang menimbun barang, kemudian menyuruh para penimbunnya ke tengah-tengah pasar dan
tempat-tempat yang dapat dilihat dengan mata. Kemudian seorang sahabat berkata kepada beliau, alangkah baiknya kalau Tuan Rasulullah SAW mau menetapkan harga sepihak. Namun beliau marah sehingga tanda kemarahannya terlihat di wajahnya. Lalu beliau bersabda, apakah yang harus menetapkan harga sepihak kepada mereka? Maka harga barang adalah terserah kepada Allah. Dia menaikkannya atau menurunkannya dengan kehendaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Penetapan harga akan berjalan menurut sunatullah apabila 1. Adanya hukum permintaan dan penawaran. 2. Penyediaan barang-barang yang benar. Yang ketiga, tidak adanya hambatan-hambatan yang memungkinkan terjadinya ekonomi biaya tinggi. Yang selanjutnya ada intervensi pasar. Intervensi pasar adalah campur tangan pemerintah dalam mengatur ekonomi pasar yang bertujuan menjaga kestabilan harga. Dalam konsep ekonomi Islam, cara pengendalian harga ditentukan oleh penyebabnya. Bila penyebabnya adalah perubahan pada permintaan dan penawaran, maka mekanisme pasar pengendalian dilakukan melalui intervensi pasar. Sedangkan bila penyebabnya adalah distorsi terhadap permintaan dan penawaran, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui penghilangan distorsi. Dibolehkannya intervensi pasar antara lain karena 1. Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat. Yang kedua, penjual bisa menzalimi pembeli. Yang ketiga, melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.